Hai Storycutters, balik lagi dengan saya di channel Storycut. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Little Mom. Web series yang ditayangkan di WE TV yang saat ini sedang trending di 22 negara. Little Mom mengangkat isu hamil di luar nikah, lengkap dengan problematika anak remaja. Dua orang remaja yang melakukan hubungan di luar nikah hingga perempuannya hamil. Kehamilan yang sempat ingin mereka gugurkan, namun kenyataannya anak itu tetap bertahan. Lantas, apakah ayah dari anak itu mau bertanggung jawab? Apakah bisa kehamilan itu terus disembunyikan? Series film Little Mom ini kami rangkum menjadi beberapa part. Selamat menonton series WTV Little Mom episode 1-4 yang telah kami rangkum. Episode pertama, Naura Heriatma, seorang gadis cantik berusia 16 tahun. Waktu kecil, di restoran milik ayahnya, terdapat salah satu pelanggan yang sedang hamil besar. Pelanggan tersebut dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan. Melihat itu, Naura langsung bertekad untuk menjadi dokter kandungan saat sudah besar nanti. Usia yang beranjak remaja, keluarga Naura memutuskan untuk menjual rumah mereka dan berencana menyewa ruko dengan letak yang lebih strategis. Saat itu pula, Naura dan ayahnya membuat perjanjian agar Naura tidak akan berpacaran dan tetap fokus dalam belajar. Janji, Ma. Pak, Naura akan fokus belajar. Waktu berjalan sampai kini Naura duduk di bangku SMA. Naura selalu berprestasi dan juga menjabat sebagai ketua OSIS. Gadis pintar itu kini sudah mempunyai pacar yang merupakan seorang kapten basket. Ia adalah Yuda Erlangga. Mereka menjalani hubungan secara backstreet yang kini sudah mereka jalani selama 2 bulan. Saat itu, Naura janjian untuk bertemu Yuda di mall. Namun, saat turun dari taksi, ternyata handphone Naura tertinggal di taksi tersebut. Seorang pria tampan yang hendak menaiki taksi itu melihat ponsel Naura, segera bergegas mengembalikannya. Ia adalah Kinan. Tidak lama kemudian, Yuda pun datang menghampiri Naura. Mereka menghabiskan waktu bersama selayaknya orang pacaran pada umumnya. Sampailah di malam hari, saat mereka ingin pulang. Malam itu hujan sangat deras. Lalu mereka pulang ke rumah Yuda yang kebetulan orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Enggak lah, kan aku mau selesaiin sekolah. Saat itulah, sebuah kejadian yang secara sadar telah dilanggar oleh kedua remaja berprestasi itu. Sebuah kejadian yang sebenarnya adalah kesalahan yang dapat menghancurkan masa depan mereka. Tapi, aku memang... Keesokan harinya, Naura terlambat datang ke sekolah, hingga pagar ditutup oleh satpam. Ia berupaya memanjat tembok agar dapat masuk ke sekolahnya. Saat ia bertemu lagi dengan Kinan, yang ternyata mereka sudah satu sekolah selama sebulan. Rok Naura terlihat kotor. Melihat itu, Kinan pun meminjamkan jaketnya. Beberapa saat kemudian, Naura ingin mengembalikan jaket milik Kinan. Namun ia melihat Kinan membela seorang siswa yang dipalakin oleh beberapa siswa yang lain. Kemudian seorang guru datang membawa mereka semua ke ruangannya. Di sana Kinan disalahkan karena selama ini dia bukan siswa yang baik. Melihat itu, Naura tidak tinggal diam dan langsung membelanya dengan menjelaskan kejadian sebenarnya yang terjadi. Untung ada Kinan datang dan Kinan yang... Saat sedang di sekolah, Yuda sedang bermain basket seperti biasanya. Di tengah itu, tiba-tiba seorang wanita bernama Selin mengungkapkan perasaannya kepada Yuda. Yuda pun menegaskan bahwa ia sudah punya pacar, yaitu Naura. Mendengar itu, Naura tampak kesal karena ia takut kalau teman-temannya mengetahui hubungannya dengan Yuda. Mendengar itu, Naura tampak kesal karena ia takut teman-temannya mengetahui hubungannya dengan Yuda, maka orang tuanya pun akan tahu. Sedangkan Yuda berbanding terbalik, ia sudah tidak mau backstreet lagi. Yuda meyakinkan Naura bahwa ialah orang yang akan minta izin secara langsung kepada orang tua Naura. Orang tua Naura sempat marah karena ia melanggar janjinya. Namun demi kebahagiaan putrinya, mereka mengizinkan Naura berpacaran dengan Yuda asalkan Naura tetap giat belajar. Setelah itu, tiba-tiba perut Naura sakit. Ia muntah-muntah. Ibunya menyimpulkan bahwa Naura hanya masuk angin.
namun Naura merasa ada yang ganjal. Ia memeriksa tanggal haidnya yang ternyata ia telat datang bulan. Naura pun memberanikan diri untuk membeli test pack. Kinan yang juga berada di supermarket menduga bahwa Naura hamil. Namun Naura membeli alasan bahwa test pack tersebut untuk ibunya. Itu test pack buat apa? Buat cek hamil apa enggak kan? Saat Naura mengecek, ternyata test pack tersebut memberikan hasil bahwa Naura positif hamil. Ia langsung mendatangi Yuda untuk memberitahukan kehamilannya ini. Namun saat ia ingin menunjukkan hasil test pack-nya, ternyata test pack-nya jatuh saat di dalam taksi. Celine beserta teman-temannya yang menaiki taksi tadi, mereka pun menemukan hasil test pack yang kata Pak supir pemilik test pack tersebut masuk ke gor dan menggunakan baju putih. Mereka pun mencurigai Naura sebagai pemilik test pack tersebut. Ini punya lo kan? Di episode kedua, Celine beserta kedua temannya mendatangi Naura untuk membuktikan kecurigaan mereka. Untungnya Naura dapat mengeles bahwa test pack itu bukan miliknya. Naura dan Yuda kini menyesali perbuatan mereka. Mereka masih tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sekarang kita harus gimana, Yud? Oke, kita ke dokter dulu ya. Saat di sekolah, Kinan melihat mejanya yang bertuliskan mengenai kejadian bapaknya. Hal itu membuat Kinan sangat marah dan menghajar si para pelaku. Karena itu, orang tua Kinan dipanggil untuk datang ke sekolah. Orang tua Kinan sudah bercerai, namun setelah perceraian, mereka tetap bersaing dalam bisnis. Hal itu membuat Kinan sangat muak. Ia sangat membenci perceraian orang tuanya. Karena trauma yang disebabkan oleh orang tuanya pun, Kinan tidak bisa percaya akan cinta dan komitmen. Celine yang ternyata menyukai Kinan sejak SMP, namun sampai sekarang pun perasaannya itu hanya sepihak. Demi mendapatkan cinta Kinan, Celine berpura-pura untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Oke. Di sisi lain, Naura berusaha untuk menggugurkan kandungannya dengan memakan dan meminum yang bahaya untuk ibu hamil, serta meminum obat herbal penggugur kandungan. Namun tidak ada hasilnya. Mereka pun mendatangi dukun kampung untuk melakukan aborsi. Sesampainya di sana, tiba-tiba Naura berubah pikiran karena baginya cara itu mengerikan. Di malam hari, tim basket dari sekolah mereka menang. Maka dari itu para siswa-siswi merayakannya dengan mengadakan house party. Celine bersama Kiki, Widi melihat Naura sedang muntah-muntah di toilet. Mereka pun makin mencurigai bahwa Naura hamil. Di depan orang banyak, Widi mengeluarkan test pack untuk membuktikan kebenaran Naura hamil atau tidak. Kinan juga di sana. Di depan Kinan, Celine dengan kepura-puraannya bersikap seolah dia menentang perlakuan Widi ini. Padahal sebenarnya Celine lah dalangnya. Kinan tentu saja membela Naura di depan semua orang. Melihat itu, Yuda merasa cemburu dan berkelahi dengan Kinan. Kamu bilang? Saat ingin meninggalkan pesta, Naura terjebur ke dalam kolam renang. Hal itu membuat pakaian bagian belakangnya berlumur darah yang dianggap itu adalah darah menstruasi. Itu membuktikan kepada Celine dan yang lainnya bahwa Naura tidak hamil, padahal yang sebenarnya Naura sedang mengalami pendarahan, bukan menstruasi. Di rumah, Naura sedang berbicara dengan Yuda melalui telepon. Mereka sangat kebingungan mencari jalan keluar. Di tengah itu, tanpa Naura sadari, ibunya telah masuk ke kamarnya dan mendengar percakapannya dengan Yuda yang membahas mengenai kehamilan ini. Ibunya menangis mengetahui kenyataannya bahwa anak satu-satunya telah hamil di luar nikah. Di saat yang bersamaan, ayah Naura pun datang. Ia marah besar dan langsung mendatangi rumah Yuda. Yuda sangat ketakutan melihat ayah Naura datang dengan perasaan marah dan mengancam dirinya. Mereka bahkan sempat berkelahi di dalam kolam renang. Ayah Naura mengancam untuk menemui orang tuanya besok siang. Jam 12 siang, saya akan ketemu dengan orang tua kamu. Besoknya, Naura bersama orang tuanya mendatangi rumah Yuda. Namun sayangnya, asisten rumah tangga Yuda mengatakan bahwa Yuda dan orang tuanya sudah pergi untuk pindah ke Jepang. Mereka pun mendatangi ke bandara dengan harapan bahwa Yuda dan orang tuanya belum menaiki pesawat. Namun sangat disayangkan, mereka tidak memiliki harapan karena Yuda benar-benar pergi ke Jepang meninggalkan Naura.
Di episode ketiga, ayah Naura marah besar mengetahui bahwa Yuda tidak ingin bertanggung jawab. Dan tatapan kekecewaan ibunya melihat putrinya telah melakukan kesalahan besar di masa mudanya yang membuat mereka merasa gagal menjadi orang tua. Pertama kali dalam hidupnya, Naura melihat ayahnya sangat marah, dan ibunya yang tidak mau melihatnya. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri sambil menangis. Dengan segala permasalahan, ia tetap bersekolah seperti biasanya. Naura langsung disambut oleh dua sahabatnya yang menanyakan mengenai kepindahan Yuda ke Jepang secara mendadak. Naura hanya bisa menjawab bahwa ia tidak tahu dan mereka sudah putus. Selin yang mendengar itu tentu saja merasa tidak senang. Baginya, Naura putus dengan Yuda adalah sebuah ancaman karena ia tahu bahwa Kinan menyukai Naura. Selin pun mencoba menghubungi Yuda dengan mengirimkan email kepadanya. Yuda langsung membalas email dari Selin tersebut, namun tampaknya ia salah kirim, yang isi emailnya membuat Selin semakin curiga. Handle situasi. Naura kini merasa sendirian. Yuda meninggalkannya, yang berarti beban ini harus ia hadapi sendirian. Saking frustasinya, ia berniat untuk bunuh diri. Beruntungnya, saat itu Kinan lewat. Ia menghentikan Naura yang ingin melompat dari jembatan. Di dalam mobilnya, Kinan menenangkan Naura yang terus menangis. Ia meyakinkan Naura dengan kalimat yang waktu itu Naura gunakan untuk menenangkannya juga, yang bahwa langit nggak selamanya mendung. Kan, lo pernah bilang ke gue, Di rumah, Naura memberitahu orang tuanya bahwa ia sempat ingin menggugurkan kandungannya. Hal tersebut bertentangan dengan cita-citanya yang ingin menjadi dokter kandungan. Orang tua Naura menyusun rencana agar Naura tetap bisa sekolah dan melahirkan anak ini tanpa orang-orang tahu. Naura harus tahu bahwa ia tidak sendirian, karena orang tuanya selalu ada bersamanya. Orang tuanya membuat rencana agar mereka pindah ke Bali, dan anak dalam kandungan Naura akan diakui sebagai anak dari orang tuanya, yang berarti adik dari Naura. Namun Naura memberi pengumuman kepada teman-temannya kalau ia akan pindah ke Papua karena orang tuanya akan membuka cabang restoran di sana. Sengaja dia mengumumkan ke Papua agar tidak ada yang datang mengunjunginya. Naura sekaligus menyinggung kehamilan ibunya yang padahal sebenarnya ialah yang hamil. Sebenarnya mereka hanya pindah ke Bali dan orang tua Naura membuka restoran di sana bersama rekan bisnis ayahnya. Naura juga tetap sekolah meski homeschooling. Bali menjadi tempat persembunyian bagi Naura dan orang tuanya. Selin dan kedua temannya masih saja mencurigai Naura. Mereka bahkan membawa seorang guru untuk mengetes kehamilan Naura. Beruntungnya, Naura saat itu membawa air teh di dalam botol yang dimasukkan ke dalam tasnya, yang digantikannya untuk ngetes menggunakan alat tes pack. Saat dites, tentu saja hasilnya negatif hamil. Dengan hasil itu, Naura pun terselamatkan. 2 bulan kemudian, sekolah mereka mengadakan school trip ke Bali. Selain meminta izin kepada orang tuanya, namun mereka tidak mengizinkan. Orang tuanya terus membandingkan Selin dengan kakaknya yang lebih berprestasi. Meski demikian, Selin tetap nekat pergi dengan memalsukan tanda tangan orang tuanya. Di Bali, beberapa dari mereka memilih makan di restoran milik Naura. Naura kaget dan berusaha untuk sembunyi, namun tetap terlihat oleh mereka. Mereka tentu saja sangat kaget karena yang mereka tahu Naura pindah ke Papua. Naura memberitahu mereka bahwa ia liburan di Bali. 2 sahabat Naura juga berada di sana. Mereka melepaskan kerinduannya dan menceritakan bagaimana keadaan sekolah semenjak Naura pindah. Salah satunya adalah Kinan yang saat ini menjadi ketua tim basket. Kinan? Saat itu, kebetulan tim basket sekolahan mereka bertanding melawan sekolah lain. Mereka pun mengajak Naura ikut menonton pertandingan itu. Saat pertandingan dimulai, ternyata tim lawan mereka adalah tim basket dari sekolah Yuda. Semua orang terkejut kenapa Yuda ada di Bali, karena yang mereka tahu Yuda berada di Jepang. Hasil pertandingan basket kali ini adalah seri. Setelah pertandingan selesai, Naura pun menemui Yuda untuk meluapkan apa yang dirasakannya. Berat bebannya yang selama ini ia tanggung sendirian. Anak dalam kandungannya
yang terus ia pertahankan meski dengan selalu berbohong kepada banyak orang. Naura meminta Yuda menjumpai orang tuanya untuk bertanggung jawab. Yuda adalah bentuk laki-laki pengecut yang gak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa yang paling dirugikan adalah pihak wanita. So guys, hati-hati dalam mengambil tindakan ya. Jangan cuma memikirkan perihal kesenangan hari ini aja, tapi pikirkan juga dampak untuk masa depan. Di episode keempat, setelah pertemuan dengan Yuda, Naura bertemu lagi dengan Kinan yang berusaha untuk mengajaknya pergi, namun Naura menolak. Naura seharusnya di rumah saja, namun ia bersikeras untuk ke restoran bersama orang tuanya. Di perjalanan, bus para teman-teman sekolahnya kebetulan lewat dan melihat Naura yang kaca jendela mobilnya sedang terbuka. Naura tidak menyadari itu. Lalu Kinan dan Selin mengikuti Naura dari restoran hingga sampai ke rumahnya. Mereka heran kenapa Naura masih di Bali, padahal seharusnya dia sudah pergi ke Papua. Naura kaget melihat Selin dan Kinan tiba-tiba sudah ada di rumahnya. Ia beralasan kalau orang tuanya masih punya urusan yang mengharuskan mereka untuk tetap ada di Bali dulu. Selin dan Kinan pun mengajak Naura ke beach party yang mereka adakan. Di sana Naura kembali bertemu lagi dengan kedua sahabatnya. Mereka meminta Naura untuk melepaskan jaketnya karena tidak cocok dengan outfit pantai. Saat hendak membuka jaket Naura, salah satu temannya itu tidak sengaja memegang perut Naura yang terasa keras. Naura mengelak bahwa ia hanya sedang sembelit saja. Naura dan Kinan pergi ke beach party hanya berdua. Karena Selin beralasan kepada Kinan bahwa ia ingin makan. Padahal yang sebenarnya ia lakukan adalah datang ke restoran milik Naura untuk mencari tahu apakah ia benar pindah ke Papua atau selama ini memang hanya di Bali. Selin mendapatkan jawabannya. Iya, Naura tidak pernah pindah ke Bali. Gitu, iya. Di sana, semua orang menikmati beach party tersebut, termasuk Naura dan teman-temannya. Naura bermain truth order bersama teman-temannya yang lain, termasuk Yuda dan Kinan. Saat Kinan, ia mengambil tantangan untuk menyanyikan love song buat wanita di sebelahnya yang berarti itu adalah Naura. Melihat itu, Yuda tampak cemburu lalu menarik tangan Naura untuk pergi dari sana. Yuda mengingatkan Naura untuk menjauhi Kinan karena ia adalah troublemaker. Mendengar itu, Naura marah karena Kinan teman yang baik banget buat dia. Naura juga mengingatkan kepada Yuda bahwa mereka sudah putus. Yuda juga udah ngebuang dia gitu aja. Naura dan Kinan duduk berdua untuk memesan minuman. Namun yang mengantar minuman mereka adalah Widi. Tidak lama kemudian, setelah Naura meminum minumannya, ia pun pingsan. Ternyata dalam minumannya terdapat alkohol. Kinan langsung membawa Naura ke rumah sakit, namun Naura bersikeras bahwa ia ingin menemui dokter sendiri. Ternyata dokter kandungan Naura adalah tante Kinan yaitu Dr. Risma. Untungnya, Dr. Risma dapat menjaga rahasia Naura untuk tidak memberitahu Kinan bahwa ia sedang hamil. Setelah pemeriksaan, syukurnya anak dalam kandungan Naura baik-baik saja. Di rumah sakit, Yuda datang menemui Naura untuk melihat keadaannya. Naura kesal karena seharusnya ini bukan cuma beban dia, tetapi beban Yuda juga. Naura masih meminta Yuda datang menemui orang tuanya untuk bertanggung jawab. Di rumah, Naura memberitahu orang tuanya bahwa besok apabila Yuda masih itikat baik, maka ia akan mendatangi rumah. Besoknya, tiba jam di mana seharusnya Yuda sudah datang, namun ia belum juga muncul. Naura pun mendatanginya ke tempat pertandingan basketnya, namun Yuda sudah tidak ada di sana. Saat sedang mencari Yuda, Naura bertemu Selin yang terus mendesak Naura untuk jujur bahwa selama ini ia tidak pindah ke Papua. Lagi-lagi Selin berusaha menyakiti Naura. Kinan yang melihat itu tentu saja sangat marah dan melihat ternyata Selin masih belum berubah. Kinan juga jadi mengetahui bahwa selama ini memang Naura tidak pernah pindah ke Papua. Naura tetap menjaga rahasianya. Ia mengatakan bahwa kebohongan yang ia lakukan ini karena ada masalah pribadi yang tidak bisa ia ceritakan kepada orang lain. Saat pulang ke rumah, ternyata Yuda sudah berada di halaman rumah Naura. Ia bilang bahwa dirinya sudah siap untuk bertemu dengan orang tua Naura. Ayah Naura sempat emosi dan memukul Yuda, namun hal itu masih dapat dihentikan.
Yuda menceritakan apa yang dipikirkannya selama ini. Ketakutan-ketakutannya yang membuat ia selalu lari. Masa depannya, orang tuanya yang gimana nantinya kalau masalah ini sampai terbongkar. Yuda memang terdengar egois. Dia hanya memikirkan mengenai dirinya sendiri, tanpa memikirkan bahwa Naura juga merasakan hal yang sama. Karena di Bali Yuda tinggal bersama omnya, maka orang tua Naura datang menemui Om Yuda. Selama ini Yuda tidak berani memberitahu orang tuanya, karena ibu Yuda punya penyakit jantung dan ayahnya temperamental. Om Yuda ingin membantu Naura dan keluarganya. Ia juga menanyakan apakah mereka berdua akan dinikahkan. Naura dan Yuda sangat terlihat terkejut mendengar hal itu. Naura tidak punya pemikiran untuk menikah. Ia mau menikah bila ia sama Yuda memang benar-benar saling mau, bukan karena beralasan karena anak ini. Naura membicarakan ini dengan orang tuanya. Apakah setiap orang harus menikah? Ibunya menjawab bahwa tidak harus, karena itu adalah pilihan hidup masing-masing setiap orang. Namun untuk situasi seperti Naura, maka menikah adalah keharusan. Walau bagaimanapun, Yuda harus bertanggung jawab karena ini adalah ayah dari anak yang Naura kandung. Dan berat untuk Yuda mengajak Naura untuk bertemu di pantai. Belum lama mengobrol, mereka melihat kedatangan teman-temannya yang sedang melakukan school trip. Mereka ingin pergi namun teman-temannya sudah keburu melihat mereka. Kinan yang ada di sana pun mengingatkan Selin yang katanya mau meminta maaf secara langsung kepada Naura atas perlakuan buruknya. Selin memang minta maaf, tetapi kejulitannya tidak berubah. Ia terus menyudutkan bahwa Naura selama ini tinggal di Bali dan tidak pernah tinggal di Papua. Ia sengaja agar membuat semua orang tahu. Naura hanya menjawab bahwa itu privasinya yang tidak ingin ia beritahukan kepada mereka. Naura hendak pergi, namun Kinan menahan dengan memegang tangannya. Melihat itu, Yuda merasa cemburu, lalu ia mengatakan bahwa ia adalah calon suami Naura. Bersambung. Gue calon suami. Jadi part satunya sampai di sini dulu guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Storycard. Dan jangan lupa nonton part selanjutnya.